Bagian pertama, konsep HAM dalam lintasan sejarah. 1. HAM dan integritas nasional dalam kurung sebuah harapan oleh Profesor H.A. Masyur Effendi, SHMS. PBB dalam satu rumusan yang dikemukakan oleh pada tahun 1974 menekankan bahwa bicara soal HAM, don't speak biological need. We mean the condition of life which allow us fully to develop and use our human qualities of intelligence and conscience and to satisfy our spiritual need. Dengan demikian, bicara HAM selain terkait dengan kebutuhan biologis dalam kurung terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual dalam kurung adanya kondisi yang kondusif, terjaminnya perkembangan dan kebutuhan rohani manusia. Keadaan tersebut digambarkan secara sederhana dan tepat oleh Leopold Senghor atau mantan presiden Senegal bahwa hak asasi manusia itu dimulai dengan sarapan pagi. Hal ini dikutip oleh Peter Davis pada tahun 1994. Hal ini berarti mulai dari tersedianya sarapan yang cukup diteruskan dengan melahap berita pagi secara bebas, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah tersedia. Adanya informasi atau berita yang dapat diperoleh dengan leluasa dan bebas merupakan salah satu tanda kebebasan berekspresi. Setiap orang cukup terjamin. Untuk mencapai kondisi tersebut, belajar dari sejarah terbukti memerlukan banyak energi dan perjuangan. Perjuangan dapat dikemas dalam satu istilah yang cukup populer dan terkesan kontemporer dengan istilah pembangunan. Awal perjuangan pembangunan hak asasi manusia cukup berat. Karena itu, kata pembangunan di dalamnya memiliki makna yang tidak penting dan strategis. Juga karena politik, karena ada setuju dan ada yang tidak. Disinilah sebenarnya kita harus cukup arif, hati-hati dan demokratis, menetapkan dan melaksanakan program pembangunan dalam setiap langkah keputusan kita. Pembangunan Indonesia secara hakiki berdasarkan GBHN adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan pembangunan bukan hanya menyangkut capaian hal-hal yang bercorak tangible atau dalam kurung bisa diukur. Dan sasaran itu bukan hanya berkaitan dengan volume output atau keluaran, mutu dan penyebarannya. Juga sasaran-sasaran non-material seperti keadilan, tanggung jawab, partisipasi, berwawasan kebangsaan, dan sebagainya. Hal ini dikutip oleh Sucipto Wirosarjono pada tahun 1991. Dengan demikian dalam tataran cita-cita dan juga operasional, pembangunan fisik dan non-fisik telah masuk dalam garapan pemerintah. Kedua lahan tersebut harus dikerjakan bersama dan tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Seirama dan semakin lajunya proses pembangunan, baik tuntutan anggota masyarakat maupun karena hubungan antar bangsa yang semakin intens, masalah substansi pembangunan semakin penting. Karena itu, memikirkan, membangun, menggagas, sampai mencari alternatif pembangunan, termasuk pembangunan non-fisik semisal pembangunan dan pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan kepribadian dan watak, serta kultur bangsa Indonesia menjadi penting. Untuk itu, diskursus dalam kurung wacana masalah hak asasi manusia selalu relevan dan tetap up to date dalam kurung sesuai dengan perkembangan zaman. Penegasan tersebut bukan dan tidak bermaksud untuk meninggalkan, lebih-lebih menghindari, serta menolak HAM yang termuat dalam piagam hak asasi manusia internasional maupun ketentuan-ketentuan internasional lainnya yang sudah disepakati bersama. Karenanya, kalau ada yang bersikap dan berpikiran demikian sangat disayangkan. Itu merupakan satu kemunduran dan bertentangan dengan asas serta dasar negara kita sendiri. Kalau kita perhatikan, misalnya,
Dalam Mukadomah Piagam PBB, alinea pertama berbunyi, antara lain tujuan organisasi ini, to save succeeding generation from scourge of war, dan untuk menghindari penderitaan lahir batin generasi tersebut. Dalam alinea kedua ditekankan kembali pengakuan adanya hak-hak fundamental manusia dalam kurung fundamental human rights dan penghormatan atas martabat manusia serta nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Mukadimah Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia pada tahun 1948, alinea kelima berbunyi, bangsa-bangsa dari PBB telah menyatakan sekali lagi dalam piagam kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia dan martabat dan penghargaan seorang manusia akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan. Kalau kita perhatikan di dalam dua mukadimah piagam utama PBB tersebut, tidak satu kata atau kalimat pun yang secara langsung menyebut nama Tuhan, walau kita sadar kondisi politik waktu itu. Adanya ketentuan tersebut di atas bagi kita menjadi catatan khusus dan tidak bermaksud memberikan nilai negatif. Atau kata Nurcholish Madjid pada tahun 1995 dianggap sebagai konsep dari sekularisme. Catatan yang perlu ditekankan dan diberikan, sayang dalam dua mukadimah tersebut kurang atau tidak dalam tanda kutip menukik lebih dalam lagi dalam semacam pengakuan masalah hak asasi manusia berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dilekatkan serta dalam tanda petik disinari ketuhanannya seperti Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita. Sebagaimana kita ketahui, secara objektif posisi Mukadimah sangat penting karena merupakan ungkapan garis miring getaran jiwa, pandangan serta falsafat hidup dalam harapan dengan rangka memulai kemudian mendirikan suatu aktivitas atau kegiatan. Di samping itu kita harus akui pula Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember tahun 1948 dengan berbagai instrumen hukum yang mendukungnya merupakan rangkaian hubungan dengan kelahiran Magna Charta di Inggris tahun 1215. Inspirasi Magna Charta tersebut bergulir terus, sehingga menghasilkan beberapa pernyataan, garis miring deklarasi, dan lain-lainnya. Antara lain, tanda kutip, The Petition of Rights tahun 1628. Kemudian dalam tanda kutip, The Declaration of Independence di Amerika pada tahun 1776. Dan kemudian dalam tanda kutip, Declaration of the Rights of Man di Prancis tahun 1789. Sempat disepakati berbagai deklarasi, protokol, kovenan, konvensi, dan lain sebagainya. Baik yang dihasilkan oleh berbagai badan internasional, antara lain PBB, ILO, maupun masyarakat Eropa. Kita pun sekarang dapat menikmatinya. Sementara itu, kita harus jujur dan mengakui pula bahwa banyak kaidah-kaidah hak asasi manusia yang kita tegakkan bersumber kepada budaya barat. Kita hormati dan kita tegakkan karena dalamnya sesuai dengan nilai-nilai universal dan kemanusiaan sehingga tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika pada tahapan aplikasi di suatu negara. Di sini mulai timbul perbedaan penafsiran. Perbedaan tersebut akibat tidak saja perbedaan titik berat atau skala prioritas yang berbeda, tetapi adanya politik pembangunan yang berbeda. Penekanan mungkin pada skala prioritas, asal tetap bertumpu pada politik pembangunan yang benar, dalam arti memihak kepada kemakmuran dan kebahagiaan serta keadilan, tidak menjadikan masalah. Tetapi kalau terjadi sebaliknya, ada sesuatu yang dalam tanda kutip salah dalam politik pembangunan, akan salah juga dalam pelaksanaannya. Kalau kita perhatikan GBHN tahun 1993
politik pembangunan kita arahnya sudah tepat, dalam arti mengarah kepada pembangunan dalam arti luas. Di dalamnya, terkait dengan pembangunan segi-segi material dan spiritual. Karena itu, pembangunan negara kita sudah berisi pembangunan di bidang hak asasi manusia pula. Hanya dalam prakteknya masih sering ramai. Dilihat dari sudut pandang ini, mestinya ungkapan semacam membangun tanpa menggusur, ganti rugi tanpa memaksa, dan sebagainya tidak ada atau tidak terdengar dalam masyarakat. Nah, kalau terbukti kita dengar juga, baik terang-terangan maupun sayup-sayup, sampai perlu diadakan penelitian, disinilah Komnas HAM mulai berperan. Dengan demikian, politik pembangunan yang di dalamnya dikaitkan dengan peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dipastikan memotret HAM sebagai bagian integral dari pembangunan itu sendiri, atau malah menjadi tujuan pembangunan yang tersirat. Politik pembangunan seperti inilah yang menjadi benar, dalam kurung benar dan benar. Pembangunan suatu negara yang menghasilkan segi-segi spiritual hampir dapat dipastikan banyak bermuatan, malah dalam tanda kutip tersinari dengan berbagai keyakinan atau pandangan hidup bangsa yang bersangkutan, dalam tanda kutip kekuatan dan desakan pandangan hidup tersebut in concreto, sering dalam tanda kutip berhadapan dengan langkah dan kebijaksanaan sesaat dan mendesak dari pemerintah yang mungkin dan terpaksa ditempuh dengan alasan-alasan yang masih dapat diperdebatkan oleh publik. Kalau toh ada kebijakan garis miring keputusan seperti itu, mungkin prosesnya kurang transparan atau kurang memperhitungkan garis miring mengajak masyarakat, tujuannya kurang jelas dan sebagainya. Langkah tersebut kalau ada patut disayangkan. Kebijakan tersebut sudah cukup memprihatinkan, disayangkan dan malah mengkhawatirkan dan dapat memancing reaksi masyarakat yang berdampak luas. Dalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan yang masih belum memadai seperti masyarakat kita, adanya kebijakan serta langkah yang kurang transparan dapat gampang menyulut emosi masyarakat. Kalau terjadi situasi dan kondisi seperti ini, biasanya menjadi berat masuknya kelompok pembonceng yang tidak bertanggung jawab, walaupun masih harus dibuktikan. Dalam satu lokakarya hak asasi manusia Januari tahun 1993 di Hotel Hilton yang dibuka oleh Presiden Soeharto, dihadiri oleh Komisi HAM PBB, Profesor Dr. Francis Pokat, dan Ketua Komisi Pencegahan Diskriminasi Rasial, Profesor Dr. Agasyani, serta pakar Indonesia, mencoba memberikan definisi dan mengimplementasi hak asasi manusia. Hasan Wirayuda, Kepala Perwakilan Indonesia di Komisi HAM PBB, Jenewa waktu itu, menyatakan belum ada konsensus soal pemahaman HAM. Akibatnya diskursus pelaksanaan HAM di berbagai forum internasional dan nasional selalu terjadi perdebatan. Komnas HAM sendiri memberikan semacam definisi HAM, yaitu dalam tanda kutip, hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya. Dalam mengemban hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban, dan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Definisi tersebut dengan mengingat dan mempertimbangkan kultur Indonesia masih dapat dikembangkan. Pengembangannya disesuaikan dengan falsafah garis miring dasar dan sifat bangsa kita yang religius. Definisi tersebut dapat ditambahkan misalnya dengan dalam tanda kutip hak pemberian Tuhan melekat pada setiap manusia selama hidup, semata-mata demi harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam tanda kutip, hal ini seirama dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam praktik tata pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara, di dalam menikmati hak dasar atau hak asasinya, siapa saja harus menitinya dalam garis miring melaksanakannya secara seimbang. Tipisnya rasa tanggung jawab seperti yang kita saksikan, hasilnya akan menjadi asal-asalan atau dalam bahasa Jawa, sak penae dewe. Dalam tanda kutip ikut-ikutan. Rutin dan sering tidak bermutu serta tidak berbobot. Kalau H dalam tanda kurung rights or wewenang, kewajiban dalam tanda kurung responsibility dalam HAM sudah terumuskan dengan terang, sedangkan tanggung jawab tidak disinggung secara langsung, sementara ini menjadi bagian dari hak dan kewajiban. Sebenarnya di dalam tanggung jawab terdapat unsur kesadaran committed person dalam bermasyarakat. Kurangnya, lebih-lebih tiadanya rasa tanggung jawab dapat dibayangkan hasilnya. Di dalam dua hal amanah dalam tanda kurung melaksanakan tanggung jawab dan accountability, yaitu memperhitungkan. Dengan demikian perlu dipikirkan tanggung jawab dan didapat diposisikan bagian integral dari HAM. Tanggung jawab dalam dunia modern atau era iptek ini menjadi mutlak. Modifikasi rasa tanggung jawab menurut Avagotti dapat dalam bentuk ignorance, yaitu rasa ketidaktahuan. Passion, dalam tanda kurung perasaan kesungguhan. Fear, dalam tanda kurung perasaan takut yang luar biasa. Force, dalam tanda kurung adanya kekuatan atau paksaan atau gejolak perasaan. Dan yang terakhir adalah habit, yaitu kebiasaan. Hal ini dikemukakan oleh Masyur Effendi pada tahun 1993. Sementara itu, kalau negara-negara Eropa dalam tanda kurung Majelis Eropa atau The Council of Europe telah mempunyai Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms pada tahun 1950. Sedangkan organisasi negara-negara Amerika dalam tanda kurung Organization of American States tahun 1949 mempunyai beberapa deklarasi, antara lain dalam tanda kutip American Declaration of the Rights and Duties of Man dan dalam tanda kutip Inter-American Convention on Human Rights pada tahun 1954. Negara-negara Afrika pun tak mau kalah membentuk organisasi negara-negara Afrika, yaitu Organization of Africa Unity, yang mempunyai piagam HAM yang disebut The Banjul Charter and Human and People Rights pada tahun 1981. Sebaliknya bagi Asia, karena kekuatan tradisi dan agama dari sebagian besar negara-negara Asia, tampaknya sampai sekarang belum pernah ada upaya untuk menghasilkan semacam piagam HAM Asia. Apa karena, seperti kata Mas Somi itu, Oriental society freedom often means the condition of person who live beyond the reach of the state power in quotes, yang dikemukakan pada tahun 1985. Asia sebenarnya menurut Syahril Talib mengharapkan kebangkitan Asia dalam tanda kutip menghadapi hak asasi manusia versi barat dengan membangkitkan nilai-nilai Asia. Asia adalah misi peradaban bagi seluruh manusia. Ia akan melakukan jihad sosial, melawan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit-penyakit sosial utama. Kehidupan adalah sesuatu untuk dirayakan, seperti yang diungkapkan oleh Syahril Talib pada tahun 1996. Dari catatan-catatan di depan, kiranya mengangkat, mensejajarkan, menyandingkan tanggung jawab di samping hak dan kewajiban dalam mengimplementasikan HAM dalam bermasyarakat sah-sah saja. Dengan demikian, tanggung jawab dapat menjadi salah satu nafas HAM nasional atau Asia. Pemikiran tersebut semata-mata dalam rangka memperkuat efektivitas deklarasi HAM PBB yang sudah ada. Bagaimanapun adanya kecenderungan dari setiap kawasan memasukkan muatan lokalnya, etika, budaya, kebiasaan, dan moral, serta nilai agama yang dianut penduduk yang ada, merupakan keputusan yang wajar dan dapat dimengerti.
Potensi tersebut adalah sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan HAM internasional pada umumnya. Perlu dikemas sesuai dengan tuntutan zaman. Kemungkinan mengembangkan langkah sejauh ini merupakan pekerjaan rumah bagi negara-negara Asia. Karena itu, kalau setiap negara memasukkan nilai-nilai kultural dan agama secara proporsional, berarti memasukkan konsep HAM nasionalnya, hal ini tentu akan mendapatkan dukungan dari bangsanya. Upaya tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena hampir dapat dipastikan hubungan horizontal antar manusia, antar agama yang ada. Tidak ada masalah besar. Sayangnya dalam satu wawancara atau diskursus tersebut dinyatakan, sampai saat ini konsep HAM asli di negara-negara berkembang tidak pernah jelas bentuknya. Maka di sini perlu perjuangan masyarakat dan kemauan politik pemerintah untuk mengembangkan pemahaman terhadap HAM dengan menggali nilai-nilai budaya lokal seperti yang ditampilkan pada Koran Kompas 27 Juli tahun 1992. Pendekatan tersebut bukan dan tidak hanya membuat garis pisah secara tajam dengan hakikat HAM yang selama ini dikesankan mengutamakan hak. Hal ini pun memangnya wajar saja asal proporsional. Diangkat dan dikembangkan substansi HAM dengan memperlihatkan unsur HAM lokal, internasional maupun nasional. Tidak saja merupakan bukti kedaulatan bahwa satu negara, juga merupakan kebanggaan bahwa kita ada. Subbab 2 yaitu hak asasi manusia, pluralisme agama dan ketahanan nasional oleh A.M. Fatwa. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Quran Surat Al-Quraisy ayat 3-4. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wala bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafzila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami tebarkan manusia di darat dan di laut, serta kami anugerahi mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Persoalan hak-hak asasi manusia HAM akhir-akhir ini semakin kerap muncul di permukaan dan menyita perhatian, menggantikan berbagai isu lingkungan hidup yang sebelumnya sangat populer. Banyak orang yang semakin menyadari hak-hak asasinya. Kaum buruh menuntut perbaikan sistem pengupahan dan keamanan kerja. Rakyat menuntut hak-hak demokrasinya dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap penegakan HAM tampak semakin meningkat. Jika di masa-masa sebelumnya isu HAM seakan-akan hanya menjadi kebutuhan kalangan, bukan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat ataupun dapat disebut LSM. Kini isu HAM telah menjadi isu negara. Apalagi sejak 3 tahun yang lalu telah dibentuk Komisi Nasional HAM. Lintasan sejarah hak asasi manusia. Meskipun agak sulit melacak dari mana dan sejak kapan HAM muncul dalam pembicaraan sejarah, dari catatan yang ada kita mengetahui bahwa sejak beberapa abad sebelum Masehi, orang sudah mulai membicarakan masalah HAM. Penghormatan yang sama terhadap sesama warga kota, kebebasan yang sama untuk berbicara dan bertemu di depan umum dan bersamaan di muka hukum adalah norma-norma umum untuk warga negara kota Athena klasik. Masalah-masalah di atas telah menjadi pembicaraan para ahli filsafat Yunani kuno.
antara lain Plato dan Aristoteles 3 abad sebelum Masehi. Ahli hukum Romawi terkenal Cicero 2 abad sebelum Masehi pun pernah mengemukakan bahwa menurut hukum alam semua manusia adalah sama dan semua manusia dilahirkan bebas. Kutipan dari Anwar Haryono, Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman Islam, Jakarta, Gema Insani Press 1995. Barangkali tidak salah jika dikatakan persoalan HAM telah muncul sejak manusia mulai mengenal pergaulan. Di dalam pergaulan antar sesama manusia itulah muncul kemungkinan pelanggaran atau bahkan perampasan atas hak orang lain. Pada tahun 1215, di Inggris lahir Magna Carta ataupun itu Piagam Agung yang dianggap sebagai induk dari perumusan HAM yang terperinci. Di Amerika Serikat, HAM muncul pertama kali ketika diajukan 10 amandemen terhadap konstitusi yang merinci kebebasan asasi tertentu dan jaminan-jaminan prosedural di mana seseorang tidak dapat dirampas kebebasannya oleh kekuasaan pemerintah. Di Prancis, kita mengenal Declaration des droits de l'homme et du citoyen yang timbul dan dilahirkan pada tahun 1789. Deklarasi ini antara lain menegaskan bahwa semua manusia berhak atas kebebasan asasi dan persamaan, dan pemerintahan yang tidak menjamin terlaksananya hak tersebut adalah tidak sah. Setelah usai 2 kali Perang Dunia II, dengan segala dampaknya yang nyaris memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan umat manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui dan menerima rumusan HAM dalam bentuk deklarasi yang disebut Universal Declaration of Human Rights. Berbeda dengan deklarasi-deklarasi sebelumnya yang lebih banyak menyangkut hak-hak warga negara dan hak-hak politik. Deklarasi PBB juga menyertakan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang paling asasi. Apapun bentuk rumusan berbagai deklarasi mengenai HAM, sesungguhnya yang paling asasi dari kebutuhan manusia ialah hasrat kuat untuk terbebaskan dari bahaya kelaparan dan ketakutan. Dalam rangka ini, meskipun di dalam ajaran Islam tidak secara tersurat dinyatakan adanya jaminan bagi tegaknya HAM, tetapi sejak masa sangat awal, Al-Quran telah menegaskan komitmennya terhadap penghapusan kelaparan dan ketakutan. 2 ayat terakhir dari surat Al-Quraisy yang diturunkan di Mekah pada saat awal kelahiran Islam secara substansial telah meletakkan prinsip dasar dari tegaknya HAM. Tidak salah kiranya jika dikatakan hanyalah dengan terbebasnya manusia dari kelaparan dan ketakutan, kemerdekaan, martabat, akal, budi nurani, dan pergaulan yang disemangati oleh rasa persaudaraan, hal-hal yang disebut pada pasal 1 Universal Declaration of Human Rights dapat sungguh-sungguh dilindungi, difungsikan, dan ditegakkan. Sesudah pada masa Mekah Prahijrah, Islam memberi jaminan atas terbebasnya manusia dari kelaparan dan ketakutan. Pada masa Madinah, seperti ditegaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 70, Islam menegaskan komitmen asasinya untuk melindungi martabat manusia. Pada ayat tersebut, Al-Quran menggunakan istilah karamah, yaitu kemuliaan. Muhammad Hasbi As-Siddiqi membagi karamah itu menjadi 3 kategori, yaitu adalah karamah fardiyah atau kemuliaan pribadi. Kedua adalah karamah ijtimaiyah ataupun kemuliaan masyarakat, dan juga karamah siyasa atau kemuliaan politik. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Pada kategori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya, dan dalam kategori ketiga, Islam meletakkan hak-hak politik dan dijamin hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara. Dikutip dari Ahmad Syafi'i Ma'arif Islam dan Masalah Ketatanegaraan, studi tentang percaturan konstituante, LP3 Jakarta 1985 H169.
Dari 3 prinsip asasi di atas, kita dapat melakukan elaborasi lebih lanjut mengenai perlindungan HAM menurut ajaran Islam. Muhammad Tahir Azhari mencatat pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam ditekankan pada 3 hal utama. Yang pertama adalah persamaan manusia, yang kedua adalah martabat manusia, dan yang ketiga adalah kebebasan manusia. Mengenai kebebasan manusia, Azhari mengemukakan 5 kebebasan yang oleh Islam dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Kelima kebebasan itu adalah kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikiran. Yang ketiga adalah kebebasan untuk memiliki harta benda. Yang keempat adalah kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Dari Muhammad Tahir Azhari, negara hukum, suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini. Bulan Bintang, Jakarta, 1992 H95. Dalam pada itu, Anwar Harjono berpendapat, meskipun ajaran Islam tidak menyebutkan sebagai HAM, tetapi sejak abad ke-7, prinsip-prinsip HAM telah tertuang dalam Al-Quran, yang pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat yang diikuti dengan contoh-contoh oleh Rasulullah SAW. Harjono mencatat, paling sedikit ada 8 butir perlindungan HAM yang dapat ditarik dari ajaran Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah persamaan harkat dan martabat manusia. Ketiga adalah tidak dibenarkan adanya perbedaan manusia karena derajat, warna kulit, dan bangsa. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah tidak boleh ada paksaan dalam memilih suatu agama. Kelima, tidak boleh ada seseorang yang dikucilkan dari masalah-masalah bersama, karena ada asas musyawarah dalam segala hal ilwah manusia. Yang keenam, setiap orang memiliki hak yang sama dalam musyawarah, karena itu menyatakan pendapat tentang lisan dan tulisan dijamin kebebasannya. Yang ketujuh adalah dijamin kerahasiaan pribadi atau rumah tangga. Dan yang terakhir adalah tidak dibenarkan menjatuhkan sesuatu hukuman tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada bahwa perbuatan itu dilarang. Dari Anwar Harjono, 1995 H114. Islam dan pluralisme kehidupan. Meskipun ketua pakar ilmu hukum di atas berbeda dalam merumuskan prinsip-prinsip HAM yang ditarik dari ajaran Islam, tetapi substansinya sama. Dalam hubungan dengan tema pembicaraan kali ini, juga dalam konteks kehidupan kita di negeri ini, penulis ingin menggarisbawahi prinsip kebebasan yang sama dikemukakan oleh ketua pakar tersebut. Kebebasan dalam Islam sungguh-sungguh sangat dijunjung tinggi. Justru pada kebebasan itulah terletak perbedaan hak asasi antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Isyarat kebebasan itu bahkan mulai muncul sejak proses yang paling awal dari penciptaan manusia. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 ditemukan penegasan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam proses selanjutnya, kepada makhluk ciptaannya itu, Allah meniupkan sebagian dari rohnya. Jika lumpur hitam itu adalah simbol segala keburukan, sedangkan roh Allah adalah simbol segala kesempurnaan. Dengan bersatunya kedua simbol keadaan itu dalam tubuh manusia. Sesungguhnya, manusia hidup dalam tarik-menarik antara keburukan dan kesempurnaan. Dalam tarik-menarik antara menjadi baik atau menjadi buruk itulah manusia diberi kebebasan penuh untuk menjadi penentang Allah atau berserah diri kepadanya. Dengan sangat jelas, Al-Quran menegaskan meskipun kebenaran itu datangnya dari Tuhan, tapi manusia dipersilahkan untuk beriman atau kafir kepadanya. Dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Selain memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk menentang atau tunduk kepada Tuhan, Al-Quran membuka kesempatan bagi siapapun yang merasa
mampu untuk menguji dan menandingi kitab suci itu. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Ini menunjukkan betapa ajaran Islam sesungguhnya merupakan ajaran yang sangat terbuka, bukan saja untuk dipelajari, bahkan untuk ditandingi. Petunjuk Islam sangat jelas. Pemilihan seseorang terhadap suatu agama haruslah berdasarkan kesukarelaan, bukan karena paksaan, baik dalam bentuk fisik maupun sugestif dan dalam segala manifestasinya. Terhadap mereka yang beragama lain, Islam mengajarkan sikap yang sangat lugas, yaitu bagimu agamamu dan untukku agamaku pula. Dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Dengan penghormatan yang sangat tinggi terhadap kebebasan, dengan ajarannya yang terbuka dan sikapnya yang lugas terhadap pemeluk agama lain, Islam memasuki arena komunikasi bangsa dan antar bangsa yang penuh dengan kemajemukan, dengan sikap yang wajar, pemikiran yang terbuka, dan tanpa prasangka. Islam datang sama sekali bukan untuk menabur kebencian, melainkan untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Perhatikan kalimat untuk seluruh alam pada ayat di atas, karena alam semesta ini sesuai dengan sunatullah mengandung kemajemukan. Dengan sendirinya kalimat untuk seluruh alam pun mengandung makna dengan semua perbedaan yang dikandung oleh alam semesta itu. Jelaslah Islam tidak hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi bahkan menghormati dan memberikan rahmat kepada segala perbedaan yang terkandung di alam semesta. Dengan demikian, pluralisme agama, kebudayaan, ekonomi, politik, dan lain-lain sama sekali tidak menjadi masalah bagi Islam. Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu terbuka secara dasar-dasar persamaan dan hal-hal yang dapat dijalankan bersama. Hanyalah kepada mereka yang jelas-jelas memerangi atau menyerang Islam, umat Islam diminta untuk bersikap tegas tanpa kompromi. Dialog di luar pemerintah. Meskipun sikap dan ajaran Islam mengenai kemajemukan dalam masyarakat sudah sangat jelas, tetapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kita acap kali dihadapkan kepada hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan. Belakangan ini, berbagai peristiwa berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan terjadi susul-menyusul di NTT, Timur Timur, Pekalongan, Pasuruan, Situbondo, dan Tasikmalaya. Meskipun berbagai peristiwa itu belum tentu digerakkan oleh emosi keagamaan, dampaknya telah menggoreskan luka mendalam di tubuh bangsa. Berbagai peristiwa itu telah memberi gangguan cukup serius terhadap tekad bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang toleran dalam kehidupan antar pemeluk agama. Toleran dalam kebudayaan, toleran dalam politik, dan toleran dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Ringkasnya, kehidupan yang diwarnai oleh sikap dan kebijakan kenegarawanan. Dalam kaitannya dengan toleransi antar pemeluk agama, baik disegarkan kembali pemahaman terhadap dua hal yang sama besar bahayanya. Pertama, apabila kita hanya terpaku kepada tugas-tugas dalam lingkungan agama kita sendiri tanpa menghiraukan hak-hak golongan agama lain. Kedua, apabila kita terlalu bersemangat menjalankan toleransi sehingga kita menganggap semua agama sama saja, sama benarnya atau sama salahnya. Dari Anwar Harjono, 1995, H153. Bahaya pertama akan mendorong kita kepada penyiaran agama tanpa mengindahkan peraturan yang ada, sehingga siapa saja kita jadikan sebagai sasaran penyiaran agama. Semangat demikian kelihatannya sangat luhur karena didorong oleh motif suci melaksanakan perintah agama yang ganjarannya adalah surga. Akan tetapi, jika semua orang seperti itu, keyakinan dan perilakunya di negara kita akan terjadi perang agama secara permanen.
baik terbuka maupun terselubung. Bahaya kedua akan mendorong kita untuk melakukan pendangkalan terhadap ajaran agama. Dicari-carilah persamaan-persamaan di antara agama-agama yang ada. Berdasarkan persamaan-persamaan itu, mereka merumuskan apa yang disebut sebagai hakikat atau intisari. Agama yang jika tidak diwaspadai bahkan berpotensi pula untuk menegasikan agama yang sesungguhnya. Pemerintah sesungguhnya berkali-kali mengambil prakarsa untuk menumbuhkan toleransi di antara para pemeluk agama. Pada tahun 1967, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan musyawarah antar umat beragama yang diharapkan dapat melahirkan gentleman agreement di antara para tokoh dan pemimpin agama dalam memelihara kerukunan. Sayang, niat baik pemerintah tersebut gagal mencapai maksud seperti diharapkan. Klausul penting supaya tidak menyebarkan agama kepada mereka yang telah memeluk suatu agama ditolak oleh kalangan Katolik dan Protestan, meskipun kalangan Islam, Hindu, dan Buddha sudah menyetujuinya. Dari lihat M. Natsir, mencari modus vivendi antar umat beragama di Indonesia. Media Dakwah, Jakarta, 1992. Sesudah musyawarah tersebut gagal, pemerintah kemudian mempopulerkan tri kerukunan, yaitu kerukunan antara umat beragama, kerukunan intra umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah juga membentuk wadah musyawarah antar umat beragama sebagai wadah yang diharapkan yang dapat menjadi jembatan bagi para pemimpin dan tokoh-tokoh agama untuk saling mendekat. Dari lihat alam Syah, Ratu Perwira Negara, Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum dalam Amrullah dan kawan-kawan. Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional, Jakarta, Gema Insani Pers, 1996, H. 242. Pemerintah pun telah mengeluarkan surat keputusan bersama, yaitu SKP, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1/MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. SK Menteri Agama nomor 70/1978 tentang pedoman penyiaran agama, dan SK Menteri Agama nomor 77/1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Dalam banyak kasus, berbagai ketegangan yang terjadi di masyarakat sesungguhnya bermula dari keengganan sementara pihak untuk mematuhi aturan main yang telah disiapkan oleh pemerintah. Tidak syak lagi, aksi menentang aturan main tentu akan dilawan oleh reaksi. Aksi berhadapan dengan reaksi itulah yang muncul menjadi berbagai kerusuhan di tanah air belakangan ini. Menjadi pertanyaan kemudian, mengapakah berbagai ikhtiar yang dilakukan pemerintah itu sampai sekarang belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan? Mungkinkah ini merupakan refleksi dari keengganan umat beragama untuk mencampuri urusan dalam negeri oleh pemerintah yang tingkat politisasinya memang sangat tinggi? Jika jawabannya ya, pastilah sekarang kita memerlukan upaya lain yang lebih dari sekedar formalitas untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Suatu dialog melalui badan-badan di luar pemerintah yang lebih terbuka, jujur, jauh dari prasangka dan provokasi, tampaknya merupakan salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Hanyalah dengan dialog yang sehat di antara sesama pemeluk agama, segala persoalan HAM dapat ditegakkan, kemajuan bangsa dapat berjalan sebagaimana adanya,
dan ketahanan nasional dalam arti yang sesungguhnya pun dapat dipelihara. Jiwa kenegarawanan, dialog yang terbuka, jujur, jauh dari prasangka dan provokasi, memang bukan jalur proses yang sederhana. Dialog semacam itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Akan tetapi, dengan kepercayaan penuh bahwa semua agama yang ada di Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya HAM dalam kemajemukan bangsa. Betapapun rumitnya proses dialog tetap harus ditempuh. Jika proses dialog tidak dilaksanakan, jalan yang terbentang tinggal satu, yakni jalan kekerasan. Tetapi, sejarah mencatat, jalan kekerasan selain menjatuhkan korban secara sia-sia, tidak pernah mampu menyelesaikan persoalan. Lagi pula, dengan jalan kekerasan, menjadi tanda tanya besar, apakah keutuhan negara bangsa kita masih dapat dipertahankan? Inilah pilihan kita, sesudah berbagai upaya yang dilakukan melalui jalur pemerintahan, tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Dalam hal ini, tentu saja tidak boleh ada yang berpretensi untuk menghilangkan segala macam perbedaan. Sebab, selain bertentangan dengan prinsip HAM, juga melawan fitrah kemajemukan umat manusia. Yang perlu diusahakan adalah bagaimana cara menjembatani berbagai perbedaan. Hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh para pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan, statesmanship, dan mampu meletakkan dasar-dasar moral bagi kehidupan negara bangsa kita. Mungkinkah itu dilakukan? Jawabnya singkat. Mengapa tidak? Bukankah untuk semua kita, tanpa terkecuali terkena oleh tanggung jawab untuk memelihara keutuhan bangsa ini? Wallahu a'lam bishawab. Lalu pada subbab 3 yang berjudul HAM dan pluralisme agama, tinjauan historis dan kultural oleh Hemawan Malik dan Bambang Parianom memperhatikan dinamika politik yang berkembang di tanah air, terutama dalam tahun terakhir ini. Masalah HAM telah semakin gencar menjadi isu politik, seirama dengan meningkatnya tuntutan demokratisasi. Fenomena itu ditengarai di samping merupakan kelanjutan gelombang politik yang berdimensi global, menyejarah, juga merupakan buah pemerataan pendidikan akibat pengaruh keberhasilan pembangunan yang membawa peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Kendati demikian, kita masih juga belum terbebas dari munculnya aneka peristiwa kerusuhan sosial akibat ketersinggungan agama, seperti kasus di Dili, Purwakarta, Situbondo, dan lain-lain, dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Fenomena-fenomena tersebut menuntut kesadaran kita betapa pentingnya kewaspadaan dan pembinaan agar sendi-sendi kebebasan dan kerukunan hidup beragama dapat terpelihara, memperkokoh integritas bangsa, menjaga kekompakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan masalah HAM selama ini terkesan berorientasi struktural, menggambarkan pertentangan antara pemerintah dan masyarakat karena terpengaruh oleh sejarah pemikiran politik Barat. HAM dalam wacana politik Barat secara historis tumbuh dari rangkaian panjang perlawanan terhadap kekuasaan mutlak para penguasa negeri di benua tersebut, yang umumnya berperilaku zalim. Terbukti seperti Magna Carta yang dianggap sebagai Piagam Agung 1215 adalah suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan atas tuntutan mereka. Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1689 adalah suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James kedua dalam suatu revolusi tak berdarah, The Glorious Revolution of 1688. Declaration destroyed the laws at Duchitoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789.
suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kezaliman rezim lama. Dan bersama dengan itu muncul pula Bill of Rights, hasil kebangkitan kesadaran politik rakyat Amerika pada tahun 1789. Perumusan hak sipil dalam abad 17 dan 18 diilhami oleh filsafat hukum alam, natural law, yang melahirkan teori kontrak sosial. Pengaruh teori ini berhasil menyadarkan rakyat, menggoyang kewibawaan konsep divine rights of kings, hak suci raja, yang dipertanyakan keabsahannya karena dalam prakteknya banyak bertindak sewenang-wenang. Wajarlah kalau Lord Acton mendalilkan teori pentingnya pembatasan kekuasaan karena beranggapan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas dipastikan akan menyalahgunakannya. Setelah memasuki abad ke-20, irama politik berkembang konsep menjadi negara kesejahteraan. Tugas negara dan wilayah HAM menjadi semakin luas. Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, saat melakukan perlawanan terhadap kebrutalan rezim Nazi Jerman, mendeklarasikan 4 kebebasan atau the four freedom, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan. Sejalan dengan pemikiran itu, kemudian Komisi Hak-Hak Asasi Manusia atau Commission on Human Rights yang dibentuk oleh PBB berhasil membuat uraian terperinci. Pada tahun 1948, negara-negara yang tergabung dalam PBB menerima secara aklamasi pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang menyangkut masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk agama. Memperhatikan perkembangan substansi pemikiran tentang HAM yang semakin meluas, kecenderungan orientasi struktural yang berkonotasi politis, perlu memperhatikan aspek kultural, terutama berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama, beribadah, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Secara konstitusional, negara kita yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan organik lainnya, mengingat temperamen masyarakat Indonesia memiliki komitmen keberagaman yang tinggi. Agama dirasakan sebagai hak otonomi pribadi yang memiliki implikasi sosial sangat kompleks dan sensitif. Keberagaman yang diyakini menuntut untuk ditegakkan dan dihormati, tetapi seringkali kurang memperhatikan tata pergaulan masyarakat yang pluralistik. Sehingga keterlibatan pemerintah menjadi penting. Pola hubungan kemitraan perlu dikembangkan, baik secara struktural maupun kultural, untuk membina kerukunan masyarakat bangsa. Berkaitan dengan pembinaan kehidupan umat beragama, kita telah memiliki program kerukunan yang berlaku untuk umat beragama, antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Berdasarkan pola hubungan kemitraan itu, visi, persepsi, strategi, penegakan HAM dalam masyarakat bangsa berdasar Pancasila, seyogyanya menggunakan pendekatan kooperatif persuasif dan pandangan integralistik. Latar belakang kelahiran negara kita kaya pengalaman pahit mengenai sejarah kemanusiaan akibat kezaliman penguasa kolonial. Itulah sebabnya kemerdekaan merupakan amanat penderitaan rakyat. Negara merdeka yang diproklamasikan membawa misi penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan semangat kekeluargaan. Visi kita tentang kemanusiaan, kebersamaan, demokrasi, dan juga keadilan merujuk pada nilai-nilai agama yang menempatkan jati diri manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan, berdasarkan akar budaya masyarakat yang komunalistik dan religius.
Kristalisasi nilai-nilai dan harapan-harapan itu telah tertuang dalam sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Dia berlaku sebagai dasar juang negara yang harus dipedomani untuk penyelenggara negara, tetapi juga difungsikan sebagai falsafah bangsa yang menuntun perilaku masyarakatnya. Safruddin Bahar menilai, bukanlah suatu hal yang kebetulan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang 1945, sila kemanusiaan yang adil dan beradab berada dalam satu kalimat dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Hatta, sang proklamator yang Islam, dan Diyarkara yang Katolik seakan bersepakat menyebut sila pertama dan kedua itu sebagai landasan moral dalam Pancasila, sedangkan sila ketiga, keempat, dan juga kelima sebagai landasan politiknya. Muhammad atau Rasulullah sendiri telah mencontohkan penegakan HAM dan kerukunan hidup antar umat beragama di atas pluralisme kehidupan masyarakat ini. Sebagaimana pengaturan masyarakat Madinah di bawah kepemimpinannya melalui Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu diatur adanya prinsip hak dan kewajiban tiap-tiap warga tanpa membedakan suku dan agama. Digalang rasa persatuan sekalipun berbeda akidah. Dalam sebuah hadits disebutkan, siapa melawan kafir zimmi, orang non-Islam yang tidak memusuhi Islam, sama dengan melawanku. Dalam Islam menganut prinsip tidak ada paksaan yang memeluk agama. Ini terbukti Abu Talib, paman Nabi sendiri, yang mengasuh Nabi sampai mati tidak beragama Islam, sekalipun banyak membantu perjuangan Muhammad. Berkaitan dengan martabat manusia dalam pandangan ketuhanan ini, masyarakat kita meyakini bahwa siapa yang kenal Tuhannya akan tahu dirinya. Islam memposisikan manusia sebagai hamba Allah yang memikul tugas pengabdian sekaligus juga sebagai khalifah Allah yang memikul amanat kekaryaan untuk mewujudkan kemakmuran dan kedamaian yang kelak di kemudian hari akan dituntut tanggung jawabnya. Sikap demokratis, suka terbuka, dan bekerja sama dalam hal kemasyarakatan tidak memaksakan kebenaran agama pada umat lain atau sesama umat yang berbeda pahamnya adalah penting untuk dibudayakan. Perlu menggalang sikap toleransi, mengadakan dialog antar tokoh umat beragama untuk meningkatkan pemahaman terhadap realita historis perbedaan penyebaran terhadap agama. Munculnya gagasan pemikiran baru ke arah pembinaan kerukunan hidup beragama seperti teologi kerukunan beragama, etika dakwah, dan lain sebagainya adalah penting untuk penataan dan pembinaan hidup umat beragama. Sedangkan untuk pendirian tempat ibadah memerlukan pengaturan dan pengawasan. Bila perlu, dibentuk majelis pertimbangan pendirian tempat ibadah yang beranggotakan pejabat yang berwenang dan perwakilan tokoh-tokoh agama. Dalam pandangan integralistik, HAM itu harus proporsional antara haknya dan kewajibannya, dan juga tanggung jawabnya. Hak pada dasarnya adalah refleksi dari adanya kewajiban dan tanggung jawab asasi. Itulah sebabnya menurut Bismar Siregar, HAM perlu keseimbangan dengan KAM atau kewajiban asasi manusia. Bahkan KAM dulu baru HAM. Penonjolan HAM bila tidak dibarengi dengan KAM bisa mengarah pada anarkisme atau kekacauan. Kekhawatiran ini telah disadari oleh Deklarasi Vienna membahayakan keutuhan teritorial dan kesatuan politik negara yang mewakili rakyatnya. Penegakan HAM bertujuan untuk menegakkan, bukan menentang negara dan pemerintah, seperti kesan yang terdapat dalam masyarakat selama ini. Namun demikian, sebaliknya, penonjolan pada KAM tanpa diimbangi oleh HAM akan melahirkan otoritarianisme yang menimbulkan penindasan. Untuk itu, harus dikontrol oleh adanya kesadaran akan tanggung jawab. Lalu pada subbab 3 yang berjudul HAM dan pluralisme agama, tinjauan historis dan kultural oleh Hemawan Malik dan Bambang Varyanom,
memperhatikan dinamika politik yang berkembang di tanah air, terutama dalam tahun terakhir ini, masalah HAM telah semakin gencar menjadi isu politik, seirama dengan meningkatnya tuntutan demokratisasi. Fenomena itu ditengarai di samping merupakan kelanjutan gelombang politik yang berdimensi global, menyejarah, juga merupakan buah pemerataan pendidikan, akibat pengaruh keberhasilan pembangunan yang membawa peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Kendati demikian, kita masih juga belum terbebas dari munculnya aneka peristiwa kerusuhan sosial akibat ketersinggungan agama, seperti kasus di Dili, Purwakarta, Situbondo, dan lain-lain, dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Fenomena-fenomena tersebut menuntut kesadaran kita betapa pentingnya kewaspadaan dan pembinaan agar sendi-sendi kebebasan dan kerukunan hidup beragama dapat terpelihara, memperkokoh integritas bangsa, menjaga kekompakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan masalah HAM selama ini terkesan berorientasi struktural, menggambarkan pertentangan antara pemerintah dan masyarakat karena terpengaruh oleh sejarah pemikiran politik Barat. HAM dalam wacana politik Barat secara historis tumbuh dari rangkaian panjang perlawanan terhadap kekuasaan mutlak para penguasa negeri di benua tersebut, yang umumnya berperilaku zalim. Terbukti seperti Magna Carta yang dianggap sebagai Piagam Agung 1215 adalah suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan atas tuntutan mereka. Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1689 adalah suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah, The Glorious Revolution of 1688. Declaration destroys the laws at Duchitoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789. Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kezaliman rezim lama. Dan bersama dengan itu muncul pula Bill of Rights, hasil kebangkitan kesadaran politik rakyat Amerika pada tahun 1789. Perumusan hak-hak sipil dalam abad 17 dan 18 diilhami oleh filsafat hukum alam, natural law, yang melahirkan teori kontrak sosial. Pengaruh teori ini berhasil menyadarkan rakyat, menggoyang kewibawaan konsep divine rights of kings, hak suci raja, yang dipertanyakan keabsahannya karena dalam prakteknya banyak bertindak sewenang-wenang. Wajarlah kalau Lord Acton mendalilkan teori pentingnya pembatasan kekuasaan karena beranggapan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Tetapi, manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas dipastikan akan menyalahgunakannya. Setelah memasuki abad ke-20, irama politik berkembang konsep menjadi negara kesejahteraan. Tugas negara dan wilayah HAM menjadi semakin luas. Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, saat melakukan perlawanan terhadap kebrutalan rezim Nazi Jerman, mendeklarasikan 4 kebebasan atau the 4 freedom, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan. Sejalan dengan pemikiran itu, kemudian Komisi Hak-Hak Asasi Manusia atau Commission on Human Rights yang dibentuk oleh PBB berhasil membuat uraian terperinci. Pada tahun 1948, negara-negara yang tergabung dalam PBB menerima secara aklamasi pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang menyangkut masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk agama. Memperhatikan perkembangan substansi pemikiran tentang HAM yang semakin meluas, kecenderungan orientasi struktural yang berkonotasi politis, perlu memperhatikan aspek kultural, terutama berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama, beribadah, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
Secara konstitusional, negara kita yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan organik lainnya, mengingat temperamen masyarakat Indonesia memiliki komitmen keberagaman yang tinggi. Agama dirasakan sebagai hak otonomi pribadi yang memiliki implikasi sosial sangat kompleks dan sensitif. Keberagaman yang diyakini menuntut untuk ditegakkan dan dihormati, tetapi seringkali kurang memperhatikan tata pergaulan masyarakat yang pluralistik. Sehingga keterlibatan pemerintah menjadi penting. Pola hubungan kemitraan perlu dikembangkan, baik secara struktural maupun kultural, untuk membina kerukunan masyarakat bangsa. Berkaitan dengan pembinaan kehidupan umat beragama, kita telah memiliki program kerukunan yang berlaku untuk umat beragama, antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Berdasarkan pola hubungan kemitraan itu, visi, persepsi, strategi, penegakan HAM dalam masyarakat bangsa berdasar Pancasila, seyogyanya menggunakan pendekatan kooperatif persuasif dan pandangan integralistik. Latar belakang kelahiran negara kita kaya pengalaman pahit mengenai sejarah kemanusiaan akibat kezaliman penguasa kolonial. Itulah sebabnya kemerdekaan merupakan amanat penderitaan rakyat. Negara merdeka yang diproklamasikan membawa misi penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan semangat kekeluargaan. Visi kita tentang kemanusiaan, kebersamaan, demokrasi, dan juga keadilan merujuk pada nilai-nilai agama yang menempatkan jati diri manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan, berdasarkan akar budaya masyarakat yang komunalistik dan religius. Kristalisasi nilai-nilai dan harapan-harapan itu telah tertuang dalam sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Dia berlaku sebagai dasar juang negara yang harus dipedomani untuk penyelenggara negara, tetapi juga difungsikan sebagai falsafah bangsa yang menuntun perilaku masyarakatnya. Safruddin Bahar menilai, bukanlah suatu hal yang kebetulan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang 1945, sila kemanusiaan yang adil dan beradab berada dalam satu kalimat dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Hatta, sang proklamator yang Islam, dan Diyarkara yang Katolik seakan bersepakat menyebut sila pertama dan kedua itu sebagai landasan moral dalam Pancasila, sedangkan sila ketiga, keempat, dan juga kelima sebagai landasan politiknya. Muhammad atau Rasulullah sendiri telah mencontohkan penegakan HAM dan kerukunan hidup antar umat beragama di atas pluralisme kehidupan masyarakat ini. Sebagaimana pengaturan masyarakat Madinah di bawah kepemimpinannya melalui Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu diatur adanya prinsip hak dan kewajiban tiap-tiap warga tanpa membedakan suku dan agama. Digalang rasa persatuan sekalipun berbeda akidah. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa melawan kafir zimmi, orang non-Islam yang tidak memusuhi Islam, sama dengan melawanku. Dalam Islam menganut prinsip tidak ada paksaan yang memeluk agama. Ini terbukti Abu Talib, paman Nabi sendiri, yang mengasuh Nabi sampai mati tidak beragama Islam, sekalipun banyak membantu perjuangan Muhammad. Berkaitan dengan martabat manusia dalam pandangan ketuhanan ini, masyarakat kita meyakini bahwa siapa yang kenal Tuhannya akan tahu dirinya. Islam memposisikan manusia sebagai hamba Allah yang memikul tugas pengabdian sekaligus juga sebagai khalifah Allah yang memikul amanat kekaryaan untuk mewujudkan kemakmuran dan kedamaian yang kelak di kemudian hari akan dituntut tanggung jawabnya. Sikap demokratis suka terbuka
dan bekerja sama dalam hal kemasyarakatan, tidak memaksakan kebenaran agama pada umat lain atau sesama umat yang berbeda pahamnya adalah penting untuk dibudayakan. Perlu menggalang sikap toleransi, mengadakan dialog antar tokoh umat beragama untuk meningkatkan pemahaman terhadap realita historis perbedaan penyebaran terhadap agama. Munculnya gagasan pemikiran baru ke arah pembinaan kerukunan hidup beragama seperti teologi kerukunan beragama, etika dakwah, dan lain sebagainya adalah penting untuk penataan dan pembinaan hidup umat beragama. Sedangkan untuk pendirian tempat ibadah memerlukan pengaturan dan pengawasan. Bila perlu, dibentuk majelis pertimbangan pendirian tempat ibadah yang beranggotakan pejabat yang berwenang dan perwakilan tokoh-tokoh agama. Dalam pandangan integralistik, HAM itu harus proporsional antara haknya dan kewajibannya, dan juga tanggung jawabnya. Hak pada dasarnya adalah refleksi dari adanya kewajiban dan tanggung jawab asasi. Itulah sebabnya menurut Bismar Siregar, HAM perlu keseimbangan dengan KAM atau kewajiban asasi manusia. Bahkan KAM dulu baru HAM. Penonjolan HAM bila tidak dibarengi dengan KAM bisa mengarah pada anarkisme atau kekacauan. Kekhawatiran ini telah disadari oleh Deklarasi Vienna membahayakan keutuhan teritorial dan kesatuan politik negara yang mewakili rakyatnya. Penegakan HAM bertujuan untuk menegakkan, bukan menentang negara dan pemerintah, seperti kesan yang terdapat dalam masyarakat selama ini. Namun demikian, sebaliknya, penonjolan pada KAM tanpa diimbangi oleh HAM akan melahirkan otoritarianisme yang menimbulkan penindasan. Untuk itu, harus dikontrol oleh adanya kesadaran akan tanggung jawab. Pada integralistik ini, seirama dengan perkembangan filsafat hukum pada abad ke-20 yang berusaha mengawinkan penekanan pada individu yang bersifat otonom dan bebas, dengan penekanan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya. Hasil sintetis ini mengubah pandangan terhadap pemerintah yang semula dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan, ke arah memfungsikan pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Akhirnya, dalam rangka mengamankan visi dan persepsi tentang HAM dan pluralisme agama, Pancasila mengajarkan pada kita untuk berpikir terbuka, kritis, kreatif, dinamis, dan kita tidak perlu bersikap a priori atau menutup diri dari apa yang dipandang baik dari luar, tetapi sebaliknya juga tidak perlu latah dan mudah larut terkena pengaruh luar dengan dalih universalitas. Penerapan HAM hendaknya bersifat kontekstual, sebab universalitas HAM dalam batas-batas tertentu memiliki keterbatasan. Karena kondisi objektif, tiap negara belum tentu sama. Pemaksaan bisa berarti pelanggaran hak itu sendiri.